Halo anak-anak, perkenalkan nama saya Boga. Di video ini, Om Boga mau perkenalkan kepada adik-adik semua tentang salah satu wilayah kecamatan bernama Wanukaka. Wanukaka adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Kecamatan ini berjarak kira-kira 13 km ke arah tenggara dari kota Wekabubak, ibu kota Kabupaten Sumba Barat. Om Boga mau cerita tentang Kerajaan Wanukaka secara singkat. Kerajaan Wanukaka dikukuhkan pada zaman pemerintahan Belanda dengan istilah Korte Verklaring tanggal 12 Mei 1913 dan sahnya pada tanggal 10 Desember 1914 yang ditandatangani oleh Raja Baju Padedang. Raja Baju Padedang. Sebelumnya, wilayah Wanukaka berada di bawah kekuasaan Raja Mau Madoli, kemudian digantikan oleh Raja Luju Maramba. Setelah Raja Luju Maramba wafat, kedudukannya digantikan oleh Raja Baju Padedang. Tahun 1928, Raja Baju Padedang menyusul keharibaan Sang Pencipta dan digantikan oleh Raja Goling Manyoa yang menjabat sampai tahun 1956. Ia digantikan oleh adiknya Lau Mau sampai terjadinya perubahan sistem pemerintahan. Nah, adik-adik, itulah cerita singkat sejarah Kerajaan Wanukaka. Nah, tentang nama Wanukaka nanti pada video berikutnya akan Om Boga tampilkan ya, akan Om Boga ceritakan bagaimana sampai ada nama Wanukaka. Oke, dadah. Halo semuanya, jumpa lagi dengan Om Boga. Nah, seperti janji Om Boga, pada video sebelumnya Om Boga akan menceritakan tentang asal-usul nama Wanukaka. Tapi kali ini Om Boga ditemani oleh Kakak Lia. Halo Kakak Lia. Halo Om Boga. Halo semuanya. Kakak Lia akan menceritakan kepada kita semua tentang asal-usul Wanukaka. Selamat mendengarkan ya. Nah, sebelum Lia cerita tentang asal-usul nama Wanukaka, Lia mau cerita sedikit tentang bagaimana wilayah Wanukaka di dalam pemerintahan Kabupaten Sumba Barat. Pada tahun 1958, wilayah Wanukaka, satu kecamatan dengan wilayah Lauli,
dan Laboya. Dan nama kecamatan itu Lalawano, Lauli, Laboya, Wanokaka. Nah, pada tahun 1963 sudah berpisah atau mekar beberapa kecamatan, dan Wanokaka ada dalam satu kecamatan bersama dengan Laboya. Dalam hal ini Lauli sudah mekar. Jadi kecamatan Laboya Wanokaka namanya Walakaka. Nah, pada masa itu juga untuk khusus wilayah Wanokaka yang disebut sebagai kecamatan pembantu. Sampai pada tahun 2000 baru wilayah Wanokaka menjadi satu kecamatan. Nah, sekarang Kakak Lia akan ceritakan kepada kita semua tentang asal-usul nama Wanokaka. Kapan nama Wanokaka itu ditetapkan? Om Boga sudah mencari tahu di banyak orang penduduk asli Wanokaka, tetapi tidak ada yang tahu. Mungkin ada yang belum Om Boga sempat tanyakan dan tahu, tolong nanti kalau nonton video ini disampaikan ya, supaya Om Boga bisa bagikan tentang kapan nama Wanokaka itu ditetapkan. Memang sebelum nama Wanokaka ini disebut, menurut beberapa orang, salah satunya Bapak Borakahowi, bahwa disebut tanah Naunea. Jadi sebelum nama Wanokaka disebut, wilayah di Wanokaka ini disebut tanah Naunea. Nah, hanya beberapa orang saja yang tahu itu. Yang lain mereka justru mengatakan belum pernah mendengarnya. Jadi kepastian juga tentang nama sebelum Wanokaka itu belum tahu pasti. Nah, selanjutnya, apakah nama Wanokaka itu ada artinya? Kalau secara arti bahasa, dalam hal ini bahasa daerah Wanokaka, Wanu itu artinya kampung. Nah, kalau dicari di Google itu pasti yang muncul Wanokaka. Nah, itu sebutan dari bahasa Lauli. Lauli itu menyebut kampung Wano, tapi kalau untuk masyarakat atau penutur bahasa Wanokaka, mereka menyebutnya Wanu. Itu artinya kampung. Tapi lebih sering disebut kalau kampung di sini itu Peraing. Nah, jadi mungkin itu terbawa dari bahasa Luli. Nah, sedangkan kakak itu kalau arti yang dikenal dalam bahasa Wanokaka ada dua.
Yang pertama artinya putih. Kaka itu artinya warna putih. Sedangkan arti kedua, kaka itu adalah sebutan untuk salah satu jenis burung, yaitu burung kakatua. Nah, jadi arti nama Wanukaka adalah Kampung Kakatua. Omboga, Lia curiga ada yang mungkin sempat berpikir kalau nama Wanukaka artinya Kampung Kakatua, apakah dulu atau mungkin sampai sekarang di Wanukaka itu banyak sekali burung kakatua? Hahaha. Tidak. Kan begitu dia. Itu bukan karena di Wanukaka dulu atau bahkan sampai sekarang banyak burung kakatua. Oh, begitu ya. Nah, sudah tahu kan? Oke. Terus bagaimana tentang Kampung Taruna itu, Om Boga? Cerita dong Om Boga. Om Boga kan belum pernah cerita tentang Taruna itu di Lia. Dan pasti adik-adik bahkan bapak mama yang lain juga yang nonton video ini penasaran kan? Ingin tahu. Ada di wilayah Wanukaka, kampung yang terletak di atas gunung. Nah, di sana ada kuburan kakatua, sehingga Taruna itu sering disebut Rati Kaka, kubur kakatua. Ya, tapi nanti ya baru Om Boga cerita tentang sejarah Rati Kaka. Oh ya, baiklah kalau begitu Om Boga. Oke semuanya, Lia sudah membantu Om Boga bercerita tentang asal-usul nama Wanukaka. Dan sesuai janji Om Boga, nanti kita di video selanjutnya akan mengikuti cerita tentang Kampung Taruna, sejarah legenda Rati Kaka. Oke, untuk semua yang sudah nonton video ini, jangan lupa videonya di like ya. Dan untuk mengikuti video-video selanjutnya, silahkan di subscribe channelnya dan juga bunyikan loncengnya. Dan bila video ini dirasa bermanfaat, silakan di share ya, dibagikan baik lewat Facebook dan lain-lain. Oke, sampai jumpa. Halo semuanya, jumpa lagi dengan Om Boga. Semoga semuanya dalam keadaan baik ya, sehat. Om Boga akan melanjutkan cerita seperti yang Om Boga telah janjikan dalam video yang kedua kemarin ya. Oh ya, tapi Om Boga pesan bagi yang belum menonton video yang pertama dan kedua,
dinonton dulu ya. Nah, di video kemarin Om Boga kan ditemani oleh Kakak Lia. Nah, sekarang Om Boga ditemani oleh 3 teman Om Boga, Milky, Milku, dan Milko. Tapi sebelum Om Boga panggil mereka, Om Boga ingatkan dulu ya, sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa channel Om Boga ini di subscribe ya, ditekan juga loncengnya biar mengikuti terus video-video Om Boga. Dan jangan lupa untuk like, untuk komen juga, dan kalau dirasa bermanfaat, video ini di-share ya, dibagikan. Nah, Om Boga mau panggil teman-teman Om Boga dulu. Halo Milky. Halo Om Boga. Halo semua. Ya. Halo Milko. Halo Om Boga. Halo semua. Halo Milku. Halo Om Boga. Halo semua. Oke, beri salam kepada semua saudara-saudara kita yang sedang menonton video ini ya. Nah, kalian bertiga temani Om Boga ya, sekalian kalian juga mendengar cerita Om Boga tentang salah satu kampung tertua yang ada di Wanokaka, kampung bersejarah Tarona Ratikaka. Karena kampung Tarona Ratikaka inilah kampung yang menjadi cikal bakal adanya nama Wanokaka untuk wilayah Wanokaka. Nah, Om Boga tidak berpanjang kata lagi karena pasti yang menonton video ini sudah penasaran cerita tentang kampung Tarona Ratikaka. Nah, kampung Tarona Ratikaka ini kampung yang salah satu kampung tertua di wilayah Wanokaka. Kampung Tarona ini berada cukup di tempat ketinggian dari permukaan laut di wilayah Wanokaka. Jadi kalau dari wilayah Wanokaka bagian persawahan, maka Tarona ini berada di atas gunung. Kampung Tarona ini disebut Tarona Ratikaka karena di sana ada kuburan kakak tua. Itu diyakini benar oleh penduduk Wanokaka, terlebih khususnya penduduk kampung Tarona sampai sekarang. Nah, Ratikaka itu apa? Rati itu bahasa Wanokaka yang artinya kubur. Kakak, seperti yang dalam video yang lalu Om Boga sudah sampaikan, kakak itu artinya kakak tua atau burung kakak tua. Jadi Ratikaka adalah kubur kakak tua. Loh, kok bisa ada kubur kakak tua? Bagaimana ceritanya? Nah, ceritanya begini. Dahulu kala, kampung Tarona ini didatangi oleh seekor burung kakak tua yang kemudian menetap di sana. Penduduk di sana merasa senang dengan burung kakak tua ini yang lama-kelamaan menjadi jinak. Mereka memeliharanya dengan baik. Nah, ia suka mengikuti acara-acara yang dilakukan di kampung Tarona. Kampung Tarona ini adalah kampung yang masih menganut kepercayaan Marapu. Kepercayaan Marapu di mana penduduk Tarona menyembah, percaya kepada Tuhan, tetapi juga mereka meyakini bahwa arwah atau roh dari nenek moyang yang sudah meninggal itu adalah Marapu, adalah penghubung antara mereka dengan Sang Pencipta. Nah, suatu ketika ada acara
pesta adat di Kampung Taronga ini. Suasana riang saat itu membangkitkan semangat, sehingga orang-orang mulai payung pakalak. Meskipun saat itu hanya diterangi dengan obor atau pelita. Nah, saat acara pesta adat mulai berlangsung dan gong tambur dibunyikan pertanda akan mulai tari-tarian, para laki-laki mulai bangun untuk kataga dan para perempuan mulai bangun untuk niagu. Di tengah riang gembiranya suasana saat itu, tiba-tiba orang-orang dikagetkan dengan teriakan sang burung kakatua. Kakak-kakak, kakak-kakak, sambil sayapnya dikepak-kepak. Apa ya yang sedang terjadi? Kenapa burung kakatua itu seperti itu? Tindakan aneh dari sang burung kakatua itu membuat para tua-tua adat mulai penasaran dan bertanya-tanya. Ada apa ya? Akhirnya mereka bersepakat untuk berunding mencari tahu apa sebenarnya yang sedang terjadi. Maka mulailah tua-tua adat itu berdiskusi. Masing-masing mulai menyampaikan apa yang mereka pikirkan atau tafsiran mereka terhadap tindakan dari burung kakatua tadi. Nah, kebanyakan dari mereka menafsirkan bahwa burung kakatua itu mau menyampaikan sebuah pesan yang berasal dari nenek moyang atau para marapu. Hanya tidak seorang pun dari mereka yang mampu menafsirkan pesan apa sesungguhnya yang mau disampaikan oleh para marapu lewat kakatua itu. Nah, akhirnya salah satu dari yang hadir saat itu mulai berbicara, bagaimana kalau kita panggil saja orang yang biasa memberi makan burung kakatua itu. Mungkin ia tahu apa sesungguhnya yang mau dikatakan burung kakatua itu. Saat orang yang dipanggil itu sudah datang, maka salah satu dari antara para tua-tua yang mewakili mereka mulai bertanya pada orang itu. Coba kamu sampaikan, apa yang kamu lihat tadi dari tindakan burung kakatua itu? Kira-kira pesan apa yang dia mau sampaikan? Dengan wajah serius dan meyakinkan, orang itu pun menjawab, menurut saya, burung kakatua itu tadi minta supaya dia dikanyabung. Ya, dipakaikan seperti seorang laki-laki yang dipakaikan kapauta, parang, kain. Dia ingin dikanyabung dan dia ingin juga untuk ikut menari. Itu menurut saya pesannya tadi. Singkat cerita, burung kakatua itu pun mulai dihias dengan cara menggunakan sepotong kain yang dililitkan pada badannya. Setelah ia siap, gong mulai dibunyikan, orang-orang mulai menari, dan burung kakatua itu pun mulai dilepas di tengah-tengah riang gempitannya suasana itu. Burung kakatua itu pun mulai mencoba menari, tetapi kain yang dipakainya itu terasa berat membebaninya serta menghambat gerakannya, sehingga berulang kali dia coba untuk menari, tetapi berulang kali pula ia jatuh. Oh, ia terus jatuh bangun. Dan muncullah ide lain. Burung kakatua itu dihias lagi, tapi kali ini tidak menggunakan kain, melainkan menggunakan kapas. Nah, setelah burung kakatua dihias dengan kapas, ia pun kembali ke arena. Wah, luar biasa, lincah sekali ia menari.
Melihat kelingkahan burung kakak tua itu menari orang-orang bersorak, payung pakalak berkali-kali. Suasana semakin bersemangat riang gembira. Dan mendengar sorakan orang-orang itu, burung kakak tua itu semakin bersemangat untuk menari. Tapi, apa yang terjadi? Ups, tanpa sadar bagian tubuh kakak tua itu menyentuh api. Orang-orang yang melihat mulai ada nyala api di tubuh kakak tua itu, mereka panik. Burung kakak tua itu pun mulai merasakan hawa panas di tubuhnya dan ia pun mulai panik. Apa yang terjadi kemudian? Apa yang terjadi? Nantikan cerita selanjutnya di video yang keempat nanti ya. Oke, sampai di sini dulu cerita untuk kali ini. Om Boga, lanjutkan ceritanya dong. Kita penasaran. Betul. Kalian tuh harus kasihan juga sama Om Boga. Om Boga kan butuh istirahat. Ya ayo, Milky, Milko, dan Milko, kita sampaikan ucapan salam perpisahan untuk saudara-saudara kita semua yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa.